Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku siswa-siswi kelas 4 yang Bu Aida sayangi. Alhamdulillah pada hari ini kita bertemu kembali pada pembelajaran tema 1 Indahnya Kebersamaan, subtema 1 Keberagaman Budaya Bangsaku, pembelajaran 3. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan membawa kebaikan pada kehidupan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Pastikan kalian sudah mandi, sudah sarapan, dan sudah mempersiapkan alat tulis kalian ya nak. Materi hari ini kita akan belajar tentang perambatan bunyi. Kita juga akan melakukan percobaan mengenai perambatan bunyi dan juga kita akan belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Pernahkah kalian bertanya bagaimana kalian bisa mendengar bunyi? Bagaimana kalian bisa mendengar suara? Iya, suara bisa kita dengar karena ada perambatan bunyi. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, benda cair, dan juga benda gas. Namun, bunyi tidak dapat merambat melalui ruang hampa karena ruang hampa tidak memiliki media perambatan bunyi. Kalian bisa memperhatikan contoh gambar ini. Pada gambar ini, dua orang anak sedang mempraktekkan atau sedang melakukan percobaan perambatan bunyi melalui udara. Udara termasuk benda gas. Contohnya adalah ketika temanmu berteriak, "Aida!" Kamu bisa mendengar teriakan temanmu tersebut karena suara temanmu merambat melalui udara. Udara termasuk benda gas. Berikutnya adalah bunyi dapat merambat melalui benda padat. Perhatikan pada gambar ini kedua anak sedang bertelepon melalui telepon sederhana. Pada alat ini bunyi merambat melalui benang kasur. Benang kasur termasuk benda padat. Dan pada gambar berikutnya adalah contoh bunyi merambat melalui benda cair. Anak pada gambar ini sedang memukulkan batu pada kaleng yang berisi air. Kemudian dia mendengarkan apakah ada suara melalui corong. Nah, pada gambar ini merupakan contoh bunyi merambat melalui benda cair. Selanjutnya marilah kita melakukan percobaan. Anak-anak, lakukanlah percobaan 1, percobaan 2, dan percobaan 3 pada buku tema kalian di halaman 27 sampai 29. Ini percobaan 1. Kalian bisa meminta orang dewasa di rumah untuk membantu kalian melakukan percobaan tersebut ya. Jadi ini percobaan 1, kemudian ada percobaan 2 membuat telepon sederhana dan percobaan 3. Setelah kalian melakukan percobaan, kalian bisa menulis hasil percobaan kalian pada tabel di halaman 39. Jadi, ada percobaan ke-1, ke-2, dan ke-3. Media atau perantara perambatan bunyi, kalian bisa menuliskan percobaan 1 bunyi merambat melalui media apa? Misalkan air, benang kasur, atau udara. Kemudian tuliskan juga hasilnya, terdengar ataukah tidak terdengar. Kalian bisa menuliskan tanda centang. Jika terdengar, tulis centang di sini, jika tidak terdengar di kotak ini. Kemudian, jawablah pertanyaan di halaman 30. Melalui media apa saja bunyi dapat merambat dan sampai ke telinga kita? Berdasarkan tabel ini, tulislah melalui media apa saja bunyi bisa merambat. Misalkan benda padat, benda cair, dan juga benda gas. Benda apakah yang digunakan untuk perambatan bunyi? Tulis nama bendanya, misalkan benang kasur, udara, kemudian air. Apakah bunyi yang dihasilkan pada setiap media sama? Berdasarkan tadi percobaan kalian, apakah bunyinya sama? Sama-sama terdengar jelas atau ada perbedaan? Tulis juga mengapa bisa terjadi demikian. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa yang kamu dapat simpulkan tentang perambatan bunyi? Tulis kesimpulanmu tentang perambatan bunyi di kolom ini ya.
Setelah kalian menjawab pertanyaan tadi di halaman 29 dan halaman 30, kalian bisa menulis laporan hasil percobaan. Model laporan hasil percobaannya seperti ini, bisa kalian buka di buku tema halaman 41. Nama percobaannya apa? Misalkan perambatan bunyi. Tujuan percobaannya apa? Untuk mengetahui media perambatan bunyi. Alat dan bahannya sebutkan. Ada air, ada kaleng, ada benang kasur dan lain-lain. Langkah kerjanya bagaimana? Tuliskan langkah kerja. Langkah kerja bisa kalian lihat di sini ya, Nak. Ini langkah kerjanya bisa kalian lihat di materi percobaannya. Kemudian hasil percobaannya bagaimana? Tulislah kesimpulannya yang kalian dapatkan. Oke. Selanjutnya kita akan mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Pada pembelajaran 2 kita sudah membaca bacaan dengan judul Siap Menghadapi Musim Hujan, ya. Poet akan baca paragraf pertama saja. Musim hujan hampir tiba. Warga desa Kampung Babakan berdiskusi untuk melakukan kerja bakti. Mereka berencana membersihkan selokan. Mereka sepakat ketika selokan bersih, warga tidak akan kebanjiran. Nah, bacalah masing-masing paragraf dengan seksama. Di sini ada 3 paragraf, bacalah dengan seksama. Setelah kalian membaca paragraf dengan seksama, langkah kedua adalah tentukan kalimat utama pada masing-masing paragraf. Tuliskan dulu kalimat utama pada masing-masing paragraf. Kemarin kita sudah belajar, jadi kalian pasti bisa mengerjakannya dengan mudah. Setelah kalian menemukan kalimat utama pada masing-masing paragraf, tentukanlah gagasan pokok dan gagasan pendukung pada masing-masing paragraf. Setelah kalian menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari bacaan Siap Menghadapi Musim Hujan, sekarang marilah kita menulis kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Pertama, bunyi merambat melalui benda padat, benda cair, dan juga benda gas. Kemudian yang kedua, bunyi tidak bisa merambat melalui ruang hampa. Dan yang ketiga, sebelum menentukan gagasan pokok, hendaklah menentukan kalimat utama terlebih dahulu. Terima kasih anak-anak, hari ini kalian telah belajar dengan baik. Tetap sehat dan belajar dengan bahagia. Sampai ketemu esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.